Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita hidup di hari ini, menikmati dari nikmat-nikmat Allah di hari ini yang sangat banyak. Salah satunya Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hidup sampai akhir Ramadan dan menjadi hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian yang lalu, dari sebab-sebab bertambah keimanan seseorang adalah berijtihad atau bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Apapun amalannya, terutama yang berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, amalan hati, amalan lisan, dan amalan al-jawarih atau badan kita. Yang mana kita sudah bahas juga, yang nomor 1 itu apa? Yang paling penting adalah amalan hati, karena hati ini adalah penggerak seluruh tubuh kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb, atau ala wahwal qalb. Kata Rasulullah SAW, dalam tubuh kita ini ada yang namanya segumpal daging. Kalau segumpal daging ini benar, maka yang lain semuanya benar. Badan kita semuanya ikut benar. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka semuanya badan kita ikut rusak. Ala wahya al-qalb, tidak lain dan tidak bukan, dia itu adalah yang namanya hati. Jadi kita diperintahkan untuk selalu memperbaiki hati kita, meluruskan niat kita agar selalu ikhlas, beribadah didasari dengan cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'atir Rasul, yang mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti pola dan cara beragama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah amalan dari lisan, dan sudah kita bahas di kajian yang lalu tentang amalan lisan. Adapun yang ketiga para jamaah sekalian adalah amalan jawarih, amalan tubuh kita yang dikerjakan bisa dilihat sama orang. Kalau lisan mungkin kita bisa dengar, orang lain tidak bisa dengar jemaah. Tapi kalau amalan jawarih bisa dilihat orang, seperti sholat, puasa, naik haji, umrah, sedekah, jihad, dan yang lain-lain. Itu semua adalah bagian dari ketaatan yang bisa dilihat sama mata karena langsung tubuh kita melakukannya. Dijelaskan di sini, fahiya kadzalika min asbabi ziyadatil iman. Ini juga digolongkan sebagai penyebab menambahnya iman seseorang. Fal ijtihadu fil qiyam bit ta'at allati iftaradaha Allah ala ibadihi wa bil qurbat allati nadaba ibadahu ilaiha. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menambahnya lagi dengan mendekatkan diri sama Allah dengan hal-hal ibadah-ibadah yang sunnah, yang sama Allah dianjurkan kepada hambanya untuk melakukannya. Wal idyanu biha ala ahsanil wujuh akmaliha, mengerjakan itu dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling benar, dan cara paling sempurna. Itu adalah min a'zami asbabi quwwatil imani wa ziyadatihi. Itu adalah sebab terkuat
dan sebab terbesar untuk menguatkan iman seseorang dan menambah keimanan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ya, mungkin sebagian kita banyak hafal, qad aflahal mu'minun. Siapa itu al-mu'minun? Telah bahagia, telah jaya, ya. Intinya nyaman hidup di atas muka bumi, yang merdeka, orang-orang yang mukminun. Yang seperti apa? Seperti apa mukminun itu dijelaskan oleh Allah di ayat yang selanjutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk jamaah. Bukan tarawih 23 rakaat enggak sampai 15 menit. Enggak sampai 15 menit tarawih 3 rakaat, 23 rakaat. Gimana mau khusyuk salat begini? Allah bilang qad aflahal mu'minun ya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ditambah lagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang melalaikan, musik-musikan, gibahin orang, ya, ngabisin waktu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Laghu yang melalaikan, dia tidak mau sama hal-hal seperti itu. Itu salah satu ciri orang yang beriman. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang tidak lupa sama zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafidun, mereka yang menjaga kesucian kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Yang kecuali pada istrinya atau kepada budaknya, maka yang seperti itu mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi kalau ada yang masih urusan kemaluan ini dia menggunakannya di luar yang dua tadi, maka ini adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka-mereka yang memperhatikan amanatnya, memperhatikan janjinya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salatnya, ulaika humul warithun, yang mereka adalah orang-orang yang akan diwarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang akan diwarisi baginya surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk ke surga Firdaus. Fahadhihi sifat ats-tsaman, dijelaskan di sini 8 sifat yang Allah sebutkan barusan itu. Kullu wahidatin minha tuthmirul imana wa tanmiyatihi. Setiap satu di antara 8 itu membuahkan keimanan dan memupuk, membesarkan keimanan di hati seseorang. Kama annaha minas sifatil iman wa dakhilatun fi tafsirihi. Sebagaimana juga sama Allah ini disifati di awal ayatnya tadi apa? Qad aflaha al mu'minun. Sama Allah sudah dikasih kayak. Keimanan itu jangan dilepas dari amalan. Allah sudah kasih tahu, mukminun yaitu yang melakukan hal-hal yang tadi itu. Ditambah lagi hal-hal ini dapat menambah keimanan seseorang, menguatkan dalam dirinya dan memupuk keimanan tersebut. Fahudurul qalbi fis shalah, maka mendatangkan hati kita saat kita salat. Wa kaunul musalli yujahidu nafsahu fi istihdari ma yaquluhu wa yaf'aluhu minal qiraati wadh-dzikri wad-du'a'i fiha. Wa minal qiyami wal qu'ud war ruku'i was sujud min asbab ziyadatil iman wa tanmiyatihi. Subhanallah. Maka seseorang yang datang saat sholat menghadirkan dirinya, dia berusaha untuk mendatangkan, memahami apa yang sama dia dibaca, disinkronkan antara yang dibaca, dan dia datangkan juga ini anak sekarang disuruh ruku kepada Allah, disuruh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham sama zikir-zikir yang dia sebutkan dan doa-doa yang ada di dalam sholat tersebut, maka ini juga adalah sebab dari ditambahnya keimanan seseorang dan dikuatkan keimanan seseorang. Waqad sammallahu shalah imanan. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan salat itu adalah keimanan. Ya, Allah di dalam satu ayat Al-Qur'an pernah menyebutkan salat itu dengan menyebutkan kata iman. Bukti bahwasanya salat itu adalah tanda keimanan seseorang.
Orang kalau tidak sholat habis imannya sudah. Tidak dia katakan orang beriman lagi. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuang menyia-nyiakan salat-salat kalian. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata." Dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu melarang seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wa dzikrullahi akbar. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, fahiya akbaru nahin an kulli fahsya'i wa munkarin yunafil iman. Salat itu adalah sesuatu yang melarang kita, sesuatu terbesar yang melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sesuatu yang paling besar yang menahan kita dari perbuatan keji dan mungkar, yang mana perbuatan keji dan mungkar ini dapat menggugurkan keimanan kita sedikit demi sedikit. Kama annaha tahtawi ala dzikrillahi alladzi yughadzil iman wa yunammihi. Dan kita tahu bahwasanya dalam sholat itu ada zikir-zikir yang bisa memberi gizi kepada keimanan seseorang. Dipupuk keimanan seseorang itu dengan zikirnya dia dalam sholat itu. Adapun zakat, kadzalika tunammil iman wa tazidihi aw tuziduhu. Zakat itu juga menambah keimanan seseorang dan memupuk keimanan seseorang, menumbuhkan keimanan seseorang. Wahia farduha wa nafluha. Yang fardu ain, yang wajib dia keluarkan zakat, ataupun sedekah yang sifatnya sunnah, sama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, petunjuk, menambah keimanan pada diri orang yang bersedekah. Fahiya dalilul iman wa taghdhihi wa tughadhihi wa tunammihi. Maka ini adalah dalil bahwasanya sedekah dan zakat itu bukti keimanan seseorang, dan sedekah dan zakat itu juga menambah dan memupuk keimanan seseorang. Wal i'radu 'anil laghwi, yang selanjutnya, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, sia-sia. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak ada gunanya buat dia. Apalagi yang melalaikan. Tidak ada gunanya saja, meskipun tidak melalaikan, semua dia ditinggal. Apalagi sudah tidak berguna, melalaikan dia lagi dari pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kullu kalamin la khaira fihi. Ya, al-laghu dikatakan di sini perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa kullu fi'lin la khaira fihi, atau perbuatan yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Bal yaquluna al-khaira wa yaf'alunahu. Tapi orang yang beriman itu adalah selalu berbuat kebaikan dan mengerjakan kebaikan. Wa yatrukuna asy-syarra qaulan wa fi'lan, meninggalkan keburukan dari kata-kata dan dari perbuatan. La syakka annahu minal iman wa yasdadu bihil iman wa yuthmirul iman. Ini semua adalah bukti keimanan, menambah keimanan dan berbuah keimanan. Yang tidak ada gunanya para jamaah ditinggal. Apalagi teman-teman kita yang kerjaannya ngerusak, ngajak kita buat endak-endak, tinggal. Bukan sama kita dimusuhi, tidak usah disapa, enggak. Sapa seperlunya sama dia, tinggal. Jangan sampai apa yang sudah antum bangun selama ini dihancurkan sama mereka. Iya, memang kita dulu bersahabat, berteman, sekarang cukup, sudah selesai. Ya, kalau kamu mau jadi orang baik, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kamu hanya mau merusak apa yang sudah ana bangun selama ini, ana minta maaf. Ya. Ngomong yang tegas. Ya, walihada kana as-sahabah wa man ba'dahum idza wajadu ghaflatan
au tashaqqat imanuhum yaqulu ba'dhum li ba'd ijlis bina nu'minu sa'atan. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat terdahulu, kalau mereka sudah mulai ada rasa imannya futur, sudah mulai ada rasa lalai, mereka panggil satu sama yang lain, ijlis nu'min sa'atan. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduk sama kami, ya saling menasihati satu dengan yang lain, sampaikan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk memupuk keimanan. Fayadhkurunallah, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya. Wa yadhkuruna ni'amahu ad-dunyawiyah wad-diniyah, dan saling mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat dalam agama Islam, nikmat-nikmat juga yang berurusan dengan dunia, fa yatajaddad bidzalika imanu. Maka dari itu iman mereka kembali lagi seperti semula. Wa kadzalikal iffata 'anil fawahish khususan fahishatiz zina. Begitu pula menjaga diri kita dari yang namanya al-fawahish, pekerjaan-pekerjaan yang keji, apalagi ya, secara khusus itu adalah perbuatan zina. La raiba anna hadha min akbari alamatil iman wa munammiyatihi. Orang yang menjaga dirinya dari perbuatan fahisyah, dari perbuatan keji itu, ya, tidak disangkal lagi itu adalah, ya, bukti kebesaran iman seseorang. Fal mu'min li khawfihi maqamahu baina yaday rabbih nahan nafsa 'anil hawa. Seorang mukmin yang benar-benar takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahan dirinya dari hawa nafsunya. Ijabatan lida'il iman, yang mana ini dia menjawab panggilan keimanannya. Orang yang beriman pada Allah jamaah, takut sama Allah Subhanahu wa taala, imannya yang akan nyetir dia kemana-mana. Dia beriman sama Allah, dia mengenali siapa Tuhannya, ini jadi kunci, ini jadi penunjuk jalannya dia di atas muka bumi ini. Dia tahu zina itu perbuatan keji, dia tidak berani untuk menyentuh ke sana. Ada imannya yang melarang. Mau makan harta yang haram ditahan sama imannya yang nahan. Itu hebatnya, dahsyatnya keimanan kalau sudah menancap di diri seseorang. Meskipun lapar, meskipun mungkin sudah mau mati, ya dia tidak mau nyuri punya orang. Karena itu tadi, sebagaimana yang sudah kita bahas. Orang yang sudah kenal sama Tuhannya, imannya akan naik. Orang yang sudah kenal sama Tuhannya, imannya naik, ya imannya yang akan ngatur dia semua, para jemaah. Kalau sudah imannya besar dalam hati dia, ya sudah. Hidupnya akan lurus di atas muka bumi ini, tawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dilepas sama dia apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia dapatkan apa yang dia butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia sudah terlepas dari harapan-harapan kepada makhluk. Kalau masih harap sama makhluk, tunggu dulu, ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sudah gugur semua harapannya kepada makhluk, sama Allah Subhanahu wa taala dikasih apa yang ia butuhkan. Wa ri'ayatul amanati wal uhud wa hifdzuha min imil iman. Menjaga amanat, menjaga janji, dijaga sama dia, tidak sembarangan, janji-janji tidak ditepati, amanat berantakan kemana-mana, dititipin sesuatu tidak bisa amanat. Itu adalah bukti kelemahan iman seseorang. Adapun sebaliknya, orang-orang yang menjaga amanatnya, menjaga janji-janjinya, ini adalah bukti yang sangat besar dari tanda keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada yang namanya iman, orang ini tidak sempurna imannya kalau dia tidak bisa jaga amanat.
Wa idza aradta an ta'rifa iman al-'abd wa dinahu fanzur halahu hal yar'al amanati kullaha haliyatan wa qawliyatan. Kalau kamu mau melihat, kata Syekh, agama seseorang atau kamu melihat keimanan seseorang, maka lihat bagaimana dia menjaga amanat-amanatnya. Amanat tentang barang, sampaikan sesuatu, atau omongan, amanat. Jangan sampai ada orang tahu, antara kita aja, tapi sama dia diumpan ke orang lain. Ini bukti kelemahan iman seseorang. Dikasih amanat sama dia dipegang amanatnya. Itu adalah bukti besarnya keimanan seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah yang sudah kita baca, la imana liman la amanata lahu. Masalah hak-haknya manusia, masalah rahasia, dan yang lain-lain, amanat dijaga. Jangan sembarangan dibongkar sebegitu saja. Wa khatamaha disebutkan di sini dan ditutup ayatnya dengan al-muhafadzatu 'alas salawat. Ayatnya ditutup dengan menjaga salat-salat ala hududiha wa huquqiha wa awqatiha, di batas-batasnya dan dijaga hak-haknya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya, dan juga waktu-waktunya. Li'annal muhafadzata 'ala dzalika bimanzilatil ma' alladhi yajri 'ala bustanil iman. Karena menjaga ini semua sama seperti air yang dia itu mengalir dalam kebun-kebun keimanan. Fayasqihi wa yunammihi, yang mana air ini para jamaah dianggap seperti sholat yang melewati kebun keimanan. Kebun keimanannya itu ya hati kita. Akhirnya kebun-kebun ini dilewatin air, tambah rindang kebunnya. Tumbuh itu tumbuhan-tumbuhan yang ada di kebun tersebut. Wa yu'ti ukulahu kullahin, subhanallah. Datang itu buah-buahnya, hasil-hasilnya, bunga-bunganya. Dan seperti itulah sholat para jamaah. Orang kalau sudah tidak sholat, ya sudah. Disenggol sedikit, dia berani membunuh orang. Tidak ada. Dia tidak punya gap antara dirinya sama dosa. Tidak ada. Allah sudah bilang, sholat itu menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Masalahnya dia sekarang tidak sholat. Apa batasnya? Tidak ada. Jadi dia sangat mudah untuk melakukan apa yang dia mau. Mau diharamkan, mau dia itu bunuh orang, mau berzina sama orang, perkosa ini, nyuri. Anaknya mungkin dibuang, orang tuanya dibuang. Bisa jadi orang-orang seperti itu tidak sholat jamaah. Bisa jadi. Karena tidak ada lagi sudah pembatas yang menjaga keimanannya. Akhirnya itu yang terjadi. Wa syajaratul iman, dan tumbuhan keimanan itu para jamaah sekalian membutuhkan muhtajatun ila ta'ahudiha kulla waqtin bis-saqi atau bis-suqya. Pohon keimanan itu setiap waktu butuh sama yang namanya penyiraman. Wa hiyal muhafadzatu ala a'malil yaumi wal lailati min at-ta'ati wal ibadat wa ila izalati ma yadurruha min as-sukhurin an-naubat al-gharibah az-dzar. Sebagaimana pohon, kita punya rumput nih di rumah nih, atau ada tumbuhan, sama kita mau ditumbuhkan tumbuhannya. Semua kita dikasih pupuk, disiram air, dijaga dari tumbuhan-tumbuhan yang apa? Yang benalu, yang mau ngerusak tumbuhan ini. Sama, hati kita juga begitu jemaah. Perlu disiram setiap hari. Dengan apa siramnya? Dengan ketaatan-ketaatan, dengan ibadah, terutama sholat yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari dirinya dari yang namanya tumbuhan benalu-benalu yang akan merusak tumbuhan tersebut. Wa huwal iffata 'anil muharramat, yang mana ini adalah menjaga diri kita dari yang namanya keharaman yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala dari ucapan maupun perbuatan. Famata tammat hadhil umur hayya hadzal bustan wa zaha.
Kalau kita melakukan perkara ini para jamaah, kebun dijaga sama kita dari benalu, disiram, dikasih pupuk, diperhatikan kena sinar matahari atau enggak, pasti kebunnya bagus. Hidup kebunnya. Wa akhrajat thimar mutanawwi'ah, dan kebun itu akan mengeluarkan buah-buahan yang sangat banyak yang berbeda-beda jenisnya. Ya begitulah seorang yang beriman. Sudah tumbuh semakin besar akan membuahkan hal yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak buat keluarganya, buat temannya, buat tetangganya. Banyak manfaatnya yang dia keluarkan, buat dirinya sendiri dan buat yang lain-lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kamalul iman huwa fi'lu ma amara Allahu bihi wa rasul. Kesempurnaan iman seseorang adalah tatkala seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka ma nahallahu anhu wa rasuluh, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fa idza taraka ba'dhal ma'mur wa 'awwadha anhu bi ba'dhil mahdhur kana fi dzalika min naqsil iman biqadri dzalik. Kalau jomplang, yang diperintahkan dia kerjakan tapi yang dilarang dia kerjain juga. Atau sebaliknya, yang diperintahkan dia tidak kerjain, yang dilarang juga dia tidak kerjain. Ini ada seimbang. Maka dikatakan di sini kana fi dzalika min naqsil iman biqadri dzalik. Maka imannya akan berkurang dengan kadar apa yang dia langgar. Melanggar yang diwajibkan, disuruh lakukan dia tidak lakukan, atau melanggar yang dilarang sama dia dikerjain. Salah satu itu terjadi, maka imannya berkurang sesuai kadar dosa yang dia perbuat atau pelanggaran yang dia perbuat. Fas-sholatu imanun, sholat itu adalah keimanan. Al-hajj, haji itu iman, sedekah itu iman, jihad itu iman, wa jami'it ta'at. Semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah keimanan. Fa idza fa'alaha al-'abdu isdada indahul iman. Kalau ini semua dikerjakan sama hamba Allah Subhanahu wa taala, yakinlah imannya akan bertambah. Wa kana fi'luhu laha sababan fi ziyadati imanihi, dan yang dia kerjakan akan menjadi sebab untuk menambah keimanannya dengan syarat apa? Ikhlas dan al-mutaba'ah, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya para jamaah sekalian subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebab lagi, sebab yang terakhir yang mau disebutkan oleh Syekh di sini, yang mana beliau menutup tentang sebab-sebab bertambahnya keimanan seseorang, disebutkan di sini. Wa hadhil asbab nakhtimu bihi, ya, kita tutup tulisan ini dengan penyebutan ini. Yammaghil inayata bihi wa adamu ighfal, yang perlu sama kita dicamkan baik-baik dan jangan sampai kita lalai dari ini semua. Wa huwa an yu'awwidal muslim nafsahu wa yuwattinha ala muqawamati jami'i ma min sya'nihi inqasil iman. Kita sebagai orang muslim harus meletakkan dalam diri kita, menancapkan dari diri kita, dalam diri kita, perlawanan kepada segala sesuatu yang dapat mengurangi iman kita, melawan segala sesuatu yang dapat melemahkan iman kita, bahkan yang bisa menghabisi iman kita. Kita harus punya dalam diri ya antibody jamaah. Dan ada rasa kita semua punya. Hanya saja terkadang kita kalah. Makanya kita diperintahkan untuk selalu menancapkan, meletakkan ini semua dalam diri, muqawamah, perlawanan. Jangan, ya kalau kita ada di tempat orang-orang baik, kita ikut baik. Kalau kita di tempat orang buruk, kita ikut buruk. Ini namanya tidak punya perlawanan namanya. Jebol ini sudah ini. Ikut arus, tidak benar. Jangan ikut arus istilahnya. Dia di kampung orang-orang yang baik, dia jadi orang baik. Tapi kalau dia kena yang tidak baik, ya dia ikut tidak baik. Berarti ini tidak ada perlawanan sama sekali. Menyerah begitu saja. Maka bagi setiap muslim harus punya rasa bertarung ini, melawan itu semua
yang dapat merusak keimanannya, memperlemah keimanannya, bahkan menghabisi keimanannya. Fa innahu kama annahu la budda fil iman min fi'li jami'i asbabil muqawwiyah wal munammiyah lahu. Fala budda ma'a dhalika min daf'il mawani' wal awaiqi wa hiya al iqla' 'anil ma'asi wat taubata mimma yaqa'u minha. Subhanallah. Maka sebagaimana kita tahu bahwasanya kita harus dalam rangka untuk menjadi orang yang beriman, menambah keimanan, kita ini diperintahkan untuk menempuh sebab-sebabnya yang dapat menambah keimanan tersebut. Ibadah-ibadah yang sangat banyak yang sudah kita sebutkan, itu semua menambah keimanan. Maka juga kita harus punya tameng dafa, bertahan untuk melarang diri kita ini agar tidak terjerumus kepada maksiat. Kita harus punya sesuatu motivasi dalam diri untuk berlepas diri dari yang namanya maksiat. Di mana ada maksiat, kita cuci tangan, tidak ikut-ikut jemaah. Anak tidak ikut-ikut. Harus ada sifat seperti itu. Wat-taubatu mimma yaqa'u minha, dan segera bertobat kalau ternyata kita tak sengaja terseret masuk di dalamnya. Wa hifdzul jawarihi kulliha 'anil muharramat, dan kita juga wajib menjaga diri kita ini, badan kita ini dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis Ramadan kita beribadah sangat banyak kepada Allah, masuk ke lebaran lahir batin sama perempuan-perempuan bukan mahram salaman begini. Lahir batin ya. Gimana coba? Sudah tahu kalau itu terlarang tapi diterobos juga. Anak ndak enak di kantor soalnya lahir batinan begitu semua. Kalau anak ndak ikut, anak dibilang tersesat, dibilang orang aneh. Sudah bener nih begini, ditabrakin sama dia. Set. Nah, kena di situ lagi. Ya, jadi kita harus perhatikan jemaah. Ya, menjaga diri kita ini dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muqawamatun fitanus syubhat, melarang melawan yang namanya fitnah-fitnah syubhat, al-mud'ifah li iradatil iman allati aslaha ar-raghbah fil khairi wa mahabbatuhu was-sa'i fihi. Melawan yang namanya fitnah-fitnah syubhat yang dapat melemahkan seseorang dari keimanannya, yang mana iman itu kalau sudah ada kena sama syubhat, ya ini bisa luluh lantak para jemaah keimanan seseorang. Dan iman ini asalnya jemaah itu membawa seseorang kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat orang itu cinta dengan keimanan. Ya, tapi kalau tidak ada perlawanan sama masalah begini-begini, bahaya. Dia menyerah sama ini semua, ya habis lama-lama imannya. La tatimmu illa bitarki iradat ma yunaffiha min ragbatin nafsi fi syarri wa muqawawatin nafsi al-ammara bisu. Dan ini semua, ya keimanan ini semua yang sama kita sudah dijaga, sama kita sudah dipupuk selama ini. Ya, kalau kita tidak punya sifat perlawanan tadi, kita tidak ada sifat untuk mencoba membuang, meninggalkan apa-apa yang dapat menghancurkan iman kita, maka kita akan terhanyut dalam jiwa kita sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu kita bahwasanya jiwa kita itu senang sama yang namanya keburukan. Antum bayangkan jemaah, jiwa kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita ini adalah memerintahkan kita selalu untuk berbuat keburukan. Iya atau enggak? Ya. Makanya kita temui orang buat dosa itu lebih gampang daripada orang beribadah. Karena memang sudah tabiatnya kita ini seperti itu. Datanglah ini yang namanya keimanan sekarang. Semua kita dipupuk, disiram dan lain sebagainya. Masuklah keimanan. Kita bisa lawan itu pelan-pelan rasa ingin berbuat keburukan. Jangan ini semua rusak
Karena kita meremehkan satu dua hal, mulai satu kena, ada syubhat dibiarkan, tidak diselesaikan masalahnya, tetap berkubangan di atas kepala, apalagi fitnah-fitnah syahwat yang mengikis keimanan seseorang. Makanya diingatkan oleh Syekh, jangan sampai kita itu menyerah sama yang namanya maksiat. Maka kita harus lawan itu semua. Famata hufidhal abdu minal wuqu'i fil fitanis syubhat wa fitanis syahawat tamma imanuhu wa qaywiya yaqinuhu. Maka kapanpun itu seorang hamba menjaga dirinya, melepaskan dirinya dari maksiat, syahwat, syubhat, dia mundur, dia menjauh pelan-pelan, maka yakinlah keimanan dia akan semakin sempurna dan akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita temui para jamaah sekalian, banyak orang-orang yang dulu mungkin tidak tahu zikir, tidak tahu sholat sunnah, tahunya sholat yang wajib-wajib aja, puasa Ramadan, ya sholat Jumat, sholat Id, udah, habis itu tidak punya ibadah yang lain lagi. Ya sedekah, ada pengemis 1-2 ya sama dia dikasih, ya itu aja. Subhanallah, mulai dia ngerti sekarang, belajar. Ditambah sama dia sedekahnya, ditambah sama dia apa? Sedekahnya, ditambah sama dia sholatnya, ditambah dia ya. Orang yang begini haus lagi jemaah, dikasih tahu amalan apa ya yang disunahkan dalam sehari. Oh coba kamu baca ini, zikir ini kamu baca, zikir setelah sholat dulu, baca zikir setelah sholat. Minta lagi biasanya, iya atau enggak jemaah? Minta lagi, ada enggak yang lain? Ini bukti jemaah, kalau iman itu kalau dipupuk ya naik terus. Hal min mazid, diminta lagi yang ada yang lain. Zikir sabah wal masa, pagi dan petang. Minta lagi, kurang. Puasa sunnah dia. Senin Kamis kurang, tambah lagi puasa 3 hari dalam sebulan. Sholat tahajud dia, akhirnya semuanya sama dia dikerjain. Kenapa? Dia rasain keimanannya semakin hari semakin naik. Apa yang dia mau dia minta sama Allah dikasih. Semakin dia yakin sama keimanannya, semakin kuat. Datang cobaan, sama dia disingkirkan. Ente minggir, jangan deket-deket sama anak. Temennya pun sama dia ditegaskan. Ente jangan bawa ini lagi ke depan anak. Anak bukan anak yang dulu. Anak sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, soalim ente. Tidak apa-apa, soalim dibilang soalim tidak masalah jemaah. Ya. Yang penting kita jangan terjerumus lagi ke sana. Ada perlawanan. Ada orang ya mungkin masih jatuh ke maksiat, tapi dia sebelumnya melawan itu beda sama orang yang tidak lawan sama sekali. Ada dia sudah lawan pulang ke rumahnya, tapi di rumahnya kepikiran lagi dia balik lagi. Berapa banyak kisah seperti itu. Hatinya cinta sama maksiat ini, sudah terbiasa, sudah mendarah daging mungkin, tapi sama dia dilawan. Enggak, anak tidak mau. Tapi di jalan kepikiran terus. Sekali-sekali kayaknya masih tidak apa-apa. Anak bisa tobat, putar balik dia. Tapi dia ngelawan. Lain sama yang tidak lawan sama sekali. Ada orang-orang dikisahkan, ya ada orang anak kenal. Masya Allah, datang dalam keadaan kotor jemaah. Datang ke satu tempat dalam keadaan kotor, penuh dengan maksiat. Dia lihat orang-orang, Masya Allah, ini orang-orang alim-alim di sini. Kayaknya tenang, syahdu. Akhirnya dia mulai ikut, tanya ibadah ini gimana, tanya belajar itu gimana, mulai dia ikut lagi. Akhirnya dia merasa keimanan itu nambah-nambah. Akhirnya mulai ya merah jenggot, mulai berubah penampilannya pelan-pelan. Sudah selesai, sudah bertahun-tahun seperti itu, dia pulang kampung kembali ke asalnya. Ya, sampai ke kampung asalnya jamaah, ketemu sama teman-temannya lagi, hancur semuanya. Lebih dahsyat dari sebelum taubat kepada Allah SWT. Obat-obatan, minum khamr, semua. Itu jamaah. Awalnya dia merasa dirinya sudah kuat.
ya sudah tameng keimanan anak kuat, anak bisa kembali tinggal di tempat-tempat itu lagi, akhirnya apa? Syahwat sekali masuk, 2 kali masuk dianggap biasa, akhirnya kembali lagi, nyoba lagi, kebablasan, hancur semua. Makanya Allah kasih kita iman, Allah kasih kita ya sesuatu yang mahal ini, yang ada dalam jiwa kita ini, sama kita itu harus dijaga jemaah. Kalau tidak dikasih tembok, layaknya kita punya pohon, atau bayangkan jemaah, antum punya pohon mas, sama antum dijaga enggak? Wallahi sama antum di tembok. Tembok tinggi, pakai tajam-tajam, tidak bisa orang datang. Iman ini lebih mahal dari itu jemaah. Kalau sama kita tidak dikasih tembok, tidak dikasih pembatas, tidak dikasih penghalang, akhirnya habis digerogoti sama orang. Digerogotinya bukan orang yang gerogoti itu yang untung dapat iman kita, tidak ada, sama-sama hancur semua, yang ini hancur, yang ini hancur. Habis semuanya. Itu para jemaah sekalian disebutkan oleh Syekh di sini yang berkaitan dengan menambah keimanan seseorang. Ya, yang selanjutnya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab di sini yang dijelaskan ya, dapat menghancurkan keimanan seseorang, mengurangi keimanan seseorang. Selain dibahas sebab menambah iman, ada lagi dibahas tentang menambah keimanan seseorang atau mengurangi keimanan seseorang atau memperlemah keimanan seseorang. Ya. Disebutkan di sini ya, إذ إن الإيمان كما أن له أسبابا تزيده وتنميه فكذلك له أسباب تنقصه وتضعفه. Sebagaimana iman itu punya sebab-sebab yang dapat menambah, memupuk dan memperbesar keimanan, iman itu juga punya sebab-sebab yang bisa menghancurkan keimanan seseorang, mengurangi keimanan, memperlemah keimanan. Kama annal muslim mutalibun bima'rifati asbabi ziyadatil iman liyutabbiqaha. Dan sebagaimana seorang muslim diminta untuk mengetahui apa itu sebab-sebab nambahnya keimanan, fahuwa kadzalika mutalibun, maka seorang muslim juga diminta untuk mengetahui sebab-sebab yang dapat mengurangi, memperlemah keimanannya. Sebagaimana yang dikatakan, ya araftu syarra la lisyarri walakin litawqiyatihi atau litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan, kata seseorang, bukan karena aku mau mengerjakan keburukan itu, tapi agar aku menjaga diriku dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif asy-syarra minan nas yaqa'u fihi. Karena barang siapa yang tidak tahu mana keburukan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Banyak orang-orang yang mengerjakan keburukan itu bukan karena dia itu sengaja, tapi karena dia tidak tahu. Kesian, tidak faham. Makanya kita yang sudah tahu jangan pelit-pelit. Kita kasih tahu sebisa kita dengan cara yang baik. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana as-sahaba yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat itu banyak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan saja. Ya Rasulullah, bagaimana caranya masuk surga, bagaimana agar diridhoi sama Allah, nanyanya yang baik-baik semua. Tapi sebaliknya, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, tapi sebaliknya, ana tanya tentang yang jelek-jelek saja, katanya Hudzaifah. Kenapa? Makhafata ayyudrikani. Aku takut aku terjerumus kepada keburukan tersebut. Ditanya, mana yang jelek ya Rasulullah? Kebalikannya, sahabat nanya yang baik-baik, dia tanya yang jelek. Karena anak takut jadi orang-orang yang jelek ini. Dari sini, ya kita itu berarti butuh tahu sama yang namanya sebab-sebab yang meluncurkan kita kepada keburukan. Sebab-sebab yang dapat menghancurkan dan membasmi keimanan kita. Berkata Imam Ibnul Jauzi, fa inna fi ta'rifis syarri tahdhiran 'anil wuqu'i fihi. Sungguh dalam pengetahuan tentang keburukan itu adalah menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus, memperingatkan diri kita agar kita tidak terjerumus kepada keburukan tersebut. Fata'allumu asbabi naqsil iman wa ma'rifati awamil dha'fihi wa turuqil wiqayati minha amrun matlubun la budda minal inayati bihi.
mengetahui atau mempelajari tentang sebab-sebab kurangnya keimanan, wa ma'rifatu awamil dha'fi, dan mengetahui poin-poin yang dapat melemahkan keimanan kita, dan mengetahui gimana caranya untuk menghindarkan diri kita dari menurunkan keimanan, itu sesuatu yang diminta dan sesuatu yang harus untuk kita ketahui dan kita jaga dalam diri kita. Jangan kita hanya membahas gimana caranya menaikkan iman saja, jangan bahas juga gimana atau apa saja yang dapat membasmi atau mengurangi keimanan kita. Bal inna ta'allumaha la yaqillu ahammiyatan an ta'allumi asbab ziyadatil iman. Bahkan mempelajari sebab kurangnya keimanan itu tidak kalah pentingnya sama mempelajari sebab untuk mengangkat keimanan. Jadi di sini kita yang nambah keimanan aja kita pelajari, ya yang itu nanti belakangan aja. Bisa dibilang begitu. Jangan ngomong begitu. Kepentingannya sama, ya. Pengaruhnya sama dalam diri kita. Kita belajar sebab-sebab yang menambah keimanan, kita juga harus tahu apa yang menghancurkan keimanan tersebut. Disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa amma naqsul iman falahu asbab. Adapun kurangnya keimanan seseorang, turunnya keimanan seseorang itu ada sebabnya. Punya sebab-sebab. Fa dzakara umuran minha, ya. Syekh lalu menjelaskan banyak ya perkara-perkara, sebagian di antara perkara tersebut yang pertama adalah tarkut ta'at, meninggalkan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imana yanqusu bihi, karena sungguh iman itu kurang dengan seseorang meninggalkan ketaatan. Wan naqsu bihi ala hasabi ta'aqqudit ta'ah. Dan sebesar apa dia meninggalkan ketaatan, ya imannya akan turun sesuai dengan apa yang dia tinggalkan. Fa kullama kanatit ta'ah awqat kana naqsul iman bitarkiha a'dham. Sebesar ya, kalau yang kita tinggal itu adalah ketaatan yang sangat besar, sholat misalkan, maka keimanannya pun akan semakin habis, semakin besar turun keimanannya, tergantung sama besarnya ketaatan yang dia tinggalkan. Ya, kalau dia meninggalkannya yang sunnah-sunnah, ya kurang keimanannya, ketaatan-ketaatan itu kurang, sesuai dengan besar apa yang dia tinggalkan. Yang wajib yang dia tinggalkan besar sekali diperintahkan sama Allah, ya semakin habis keimanannya. Ya dullu ala dzalika, ya disebutkan di sini, wa rubbama fuqidal imanu kulluhu katarkis shalah. Dan bisa jadi hilang semua keimanan seseorang seperti orang-orang yang meninggalkan sholat. Habis keimanannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yadullu ala dzalika qaunuhu ta'ala. Dan ini ada dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan telah merugi orang-orang yang menginjak-injak harga dirinya. Fahadha nassul Qur'ani al-Karim, ya, ayat Al-Qur'an ini menjelaskan kepada kita ahammiyatut ta'ah, pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga ketaatan tersebut dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Wa anna hadza min a'dhami asbab tazkiyatin nufus, dan perlu diketahui ini adalah sebab utama seseorang jika ingin mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya. Wa yadullu aidan bil muqabil ala khuturati ihmalit ta'ah. Dan ini juga kalau mau dibalik, ini juga ada maknanya. Ini juga peringatan keras bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam melakukan ketaatan. Sama dia disepelekan ketaatan, akhirnya orang tersebut akan terjerumus kepada maksiat, bermudah-mudahan sama yang namanya maksiat. Wa anna hadza min a'dhami asbabil khaybati wal khusran, yang mana maksiat itu, meninggalkan ketaatan itu adalah sebab utama dari
ya kecewanya seseorang dan kerugian seseorang. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, qad aflaha man zakkaha. Kata beliau, qad aflaha man zakka nafsahu. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Fakaththara tadhiruha minal kufri wal ma'asi. Dan dia memperbanyak, membersihkan dirinya dari yang namanya kekufuran dan dari maksiat. Wa aslahaha bis salihati minal a'mal. Dan diperbaiki dengan amal-amal soleh. Amal soleh itu sebagaimana yang kita bilang tadi bisa memperbaiki kehidupan seseorang, jamaah. Dimulai dari menuntut ilmu yang bermanfaat itu bisa memperbaiki kehidupan seseorang. Tsumma ruya 'anis salaf min al-athar ma yu'ayyidu dzalik. Ada beberapa riwayat dari para salafus saleh, diriwayatkan dari Qatadah, ya, man amila khairan zakkaha bi taatillah. Subhanallah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia telah mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan kebaikan itu dia itu namanya mensucikan jiwa, membersihkan jiwa kita. Warawaan aidan dari Qatadah juga beliau mengatakan qad aflaha man zakka nafsahu bi amalin salih. Telah beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dengan amalan soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Satu jalan sama ini para jamaah sekalian. Qad aflaha man zakkallah nafsahu. Dan telah beruntung orang-orang yang jiwanya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, disebutkan di sini ya wa qad khaba man dassah. Dan telah merugi orang-orang yang menginjak-injak harga dirinya sendiri atau jiwanya sendiri. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal demikian, berfirman dengan firman demikian, wa qad khaba fi talabatihi falam yudrik ma talaba wal tamasa li nafsihi min as-salahi man dassah. Jadi orang-orang seperti ini para jamaah sekalian telah merugi. Yang semestinya orang ini mencari kebaikan buat dirinya, tapi justru orang ini menginjak-injak harga dirinya. Kok bisa seperti itu? Yakni man dassasallahu nafsahu fa akhmalaha wa wada'a minha bi khadhalanihi iyyaha 'anil huda hatta rakiba al-ma'asi wa taraka at-ta'ah. Orang-orang seperti ini menginjak-injak harga dirinya. Itu atas perbuatan dari diri dia sendiri. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dihinakan, sama Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari yang namanya ketaatan, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari perbuatan baik, akhirnya menuju ke mana? Yang ditumpangi sama dia akhirnya maksiat. Dan yang ditumpangi sama dia tunggangan yang jauh dari yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada kita. Ya, karena sebelumnya ayatnya bunyi apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan buat kita memilih yang baik atau memilih yang buruk. Beruntung memilih yang baik dan merugi orang-orang menginjak-injak dirinya sendiri, orang-orang yang memilih yang buruk. Seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Dan juga disebutkan di sini ya, ada beberapa sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Kita bahas secara singkat saja para jamaah. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Nah, ini sebab pertama seseorang itu sulit untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bodoh. Disuruh belajar tidak mau, hadir majelis ilmu tidak mau, sholat berjamaah di masjid tidak mau. Tapi kalau ada acara yang setahun sekali, penuh masjidnya. Wallahi jamaah, kemarin ada orang cerita sama anak, ya, kalau ada acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, ya, hadir. Tapi sholat 5 waktu tidak mau. Wallahi jamaah. Kemarin sore orang yang hadir di sini cerita, bapak anak seperti itu. Kasih tahu ke bapaknya, anak bilang,
Isra Mi'raj itu acaranya, Isra Mi'raj itu ya di saat Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Jangan cuma hadir acaranya aja, sholat 5 waktu. Sudah bapaknya mau berbuat amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah, ya udah biarin dulu. Nih yang wajib dulu nih dilurusin nih. Hadir acara begitu, hadir paling depan. Ikut meramaikan ini acara Islam. Kalau bilang ini sesuatu yang bid'ah enggak ada, ikut ngamuk-ngamuk dia juga. Sholat di masjid enggak, bahkan sholat 5 waktu juga enggak. Na'udzubillah. Ini tidak lain dan tidak bukan jamaah al-jahlu, kebodohan yang bisa menyeret seseorang kepada yang namanya rusaknya keimanan. Yang kedua para jamaah sekalian, lalai, acuh tak acuh, dan pura-pura lupa, pura-pura enggak tahu, ya acuh tak acuh dan lalai. Ya sifat ini adalah sifat yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang enggan, acuh tak acuh, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Hidup dari kecil, lahir dari perut ibunya, setengah mati, keluar sama Allah dikasih rezeki, diajarkan langsung bagaimana cara menyusu ke ibunya. Bapaknya sama Allah ditambah rezekinya karena anaknya sudah lahir sampai anaknya tumbuh besar, dijaga sama Allah dari godaan setan dan lain sebagainya. Sudah besar, sudah bisa cari uang sendiri, sudah bisa cari makan sendiri, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini namanya durhaka jamaah. Terus dia berbuat syirik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terus besok di akhirat ini mau ngomong apa jamaah? Anak kalau ndak ikut asuransi, nanti siapa yang ngasih makan anak-anak kalau anak mati? Allahu Akbar. Kalau keluarga anak sakit, siapa yang bayarin? Siapa yang kasih makan? Siapa yang bayar sekolahnya? Allahu Akbar. Allah sama dia dianggap apa jamaah? Ingat jamaah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang acuh tak acuh, enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syirik. Ini untuk mengingat Allah aja dia tidak punya waktu, enggan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya hidupnya sempit. Loh, tapi itu banyak orang-orang yang di TV terkenal kok hidupnya ya kayaknya jauh dari agama tapi kok bahagia ya. Iya, di depan kamera bahagia. Makanya tidak jarang kita lihat habis itu ditangkap sama polisi karena pakai narkoba. Karena tidak bisa dia bawa bahagia diri, tidak bisa. Ada salah satu pengakuan mantan pemusik, kata dia, setelah main musik konser dia bahagia, tapi kalau pulang di rumahnya dia sumpah sedih dia pengen ramai terus, kok sepi, kebayang itu ramai-ramai terus di kepalanya. Itu pengakuan dari salah seorang dari mereka. Jadi firman Allah ini tidak salah jamaah. Jadi kita tidak kaget lihat ada orang yang tabrakan, mabuk-mabukan, tabrakan, tidak kaget, mati. Padahal orangnya kayaknya bahagia, banyak uangnya, bunuh diri. Kurang apa rumahnya besar, mobil mewah punya, istri anak punya, gonta-ganti perempuan semau dia, bunuh diri. Kenapa? Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Kita lihat itu anak-anak muda itu, beli lem, disedot lemnya di hidungnya. Itu dikasih ke hewan jamaah, dikasih ke lalat, lalatnya tidak mau jamaah. Beli pembalut, direbus, diminum airnya, biar ngefly. Kasih antum ke hewan, insya Allah hewannya tidak kira mau. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, inhum illa kal an'am, bal hum adhal. Tidaklah mereka melainkan seperti hewan ternak, bahkan lebih
sesat lagi daripada hewan ternak. Bodoh, tidak mau belajar, enggan juga, sudah tidak mau belajar, enggan lagi, lalai lagi. Ini sebab yang menghancurkan keimanan seseorang, para jamaah sekalian. Ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan besok di hari kiamat buta. Di hari kiamat buta, mau lihat apa jamaah? Masuk surga dengan keindahannya, buta, dia tidak bisa lihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata dia, ya Allah, kenapa anak kok buta? Dulu anak bisa lihat ya Allah. Dijawab oleh Allah SWT. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah, tapi kamu fanasitaha, kamu lupakan itu. Pura-pura lupa, dikasih pengumuman pengajian, pura-pura tidak lihat. Fanasitaha. Disuruh berbuat taat dia tidak mau, disuruh buat ini dia tidak mau, semuanya tidak mau. Wa kadzalika al-yauma tunsa, kata Allah, dan hari ini engkau juga dilupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka salah satu sebab yang perlu diperhatikan para jamaah sekalian, jangan sampai kita ini habis keimanan kita karena kejahilan kita sendiri, tidak mau belajar, dan juga lalai melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga yang dapat menghabiskan keimanan seseorang atau memperlemah keimanan seseorang adalah perbuatan maksiat, ya, dan berbuat dosa. Dan dijelaskan di sini sedikit. Fa ammal ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 124, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka imannya akan bertambah dan mereka akan bahagia. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fasadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di hatinya itu terdapat penyakit-penyakit, kebanyakan maksiat, ya, maka akan bertambah dalam dirinya itu keburukan, rijsan ila rijsihim. Bukan tambah baik tapi tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk setiap harinya. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, ya, hadis yang sudah kita baca di kajian-kajian yang lalu, ya, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu dapat menggugurkan dosa, ya, jika kita meninggalkan apa? Dosa besar. Pilih jamaah, mau diampuni dosanya atau itu semua yang sudah kita lewati tidak ada artinya, tidak mengurangi dosa kita. Kita yang memilih sendiri. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, dari sebab-sebab yang dapat merusak keimanan seseorang adalah jiwa kita sendiri yang memang memerintahkan kita selalu untuk apa? Berbuat keburukan. Jadi tandemnya, ya, obatnya itu tadi, belajar, ya, beramal soleh agar kita punya tembok, agar kita punya sesuatu yang kita jadikan untuk perlawanan jika diri kita ini, ya, ingin berbuat hal-hal yang dilarang. Terutama, ya, jadi kata para ulama, kita ini sudah diri kita ammaratun bisu, memerintahkan kepada keburukan, ditambah lagi setan sama Allah, ya, dilepas para jamaah, dikasih izin untuk ganggu kita supaya jadi temannya nanti di neraka. Sama Allah dikasih izin, silahkan. Sudah diri kita inginnya berbuat begitu, ditambah setan lagi, jamaah, bayangin. Bahkan sampai bulan Ramadan, setannya sudah dibelenggu, masih kebablasan lagi. Ya, ini tanda yang sangat jelas. Ini sinyal yang sangat jelas. Rasulullah menjelaskan ini semua agar kita ini jaga-jaga. Jangan sampai masih keseret sama setan. Setan itu udah dibelenggu.
tahan. Kita ini harus punya antibodi dalam diri kita. Dulu orang sibuk cari antibodi takut sama COVID-19, tapi antibodi keimanannya sama dia dibiarkan begitu saja, ya, dianggap remeh sama dia. Padahal ini yang bisa ya, menambah support motivasi dalam diri setiap hari. Dan juga para jamaah sekalian, termasuk juga dalam an-nafsa al-ammaratun bisu, jiwa yang ya, senang kepada keburukan, yang dapat melemahkan keimanan kita juga. Di dalamnya juga ada sangkut pautnya dengan dunia dan fitnah-fitnahnya. Kita ini babak belur jamaah sama yang namanya dunia. Entah wanita, entah harta, entah tahta. Ini tiga-tiganya dunia semua nih. Ada orang yang tidak mampu menghadapi fitnah wanita, ada yang tidak mampu menghadapi fitnah harta, ada yang tidak mampu menghadapi fitnah jabatan atau tahta, ada yang tidak mampu tiga-tiganya semuanya, bablas. Ada dunia dan fitnahnya. Allah SWT sudah ingatkan berkali-kali, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Ketahuilah kata Allah. I'lamu, ketahuilah nih. Yang tidak mau belajar ya tidak tahu jamaah. Ketahuilah kata Allah SWT. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan, ya lalai-lalaian dan hanya perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, bangga-bangga satu di antara kalian satu dengan yang lain. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, banyak-banyakan harta dan anak. Allah sudah kasih tahu dan ditutup ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Wa farihu bil hayatid dunya, kata Allah, dan mereka bahagia, senang sama kehidupan dunia, cinta sama dunia, padahal wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia ini kalau dibandingin sama akhirat melainkan cuman ya Allah kenikmatan yang sesaat, tidak ada artinya. Sangat banyak ayat yang menjelaskan demikian, cuman kita masih saja ya kebablasan. Acara nikahan, oh tidak apa-apa katanya pakai duf, musik tidak apa-apa pakai duf. Yang didatengin bukan duf, organ, ketipung, gendang, joget-joget sama biduannya. Tidak apa-apa kalau nikahan, hadisnya dibawa hadisnya duf. Ini tidak kebablasan namanya jamaah, kebablasan. Terbawa sama fitnah dunia, keasikan, keenaan, akhirnya ya terjerumus para jamaah sekalian. Dan ini semua dapat memperlemah keimanan seseorang. Rasulullah SAW juga sudah wanti-wanti. Rasulullah mengatakan, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan bagi kalian, walakinni akhsha antum sata alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha. Demi Allah kata Rasulullah, bukan kemiskinan yang aku takut pada kalian, tapi ana takut pada kalian kata Rasulullah, aku takut dunia dibukakan bagi kalian semua sebagaimana Allah bukakan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berusaha sikut demi sikut satu dengan yang lain, sikut menyikut satu dengan yang lain, tidak peduli, saling hantam satu sama yang lain urusan dunia. Wa tuhlikukum kama ahlakathum, yang akhirnya menghancurkan, membinasakan kalian sebagaimana mereka orang terdahulu binasa. Dan banyak yang lain para jamaah sekalian, nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW tentang fitnah dunia ini, harta, wanita dan yang lain sebagainya yang dapat memperlemah keimanan seseorang. Dan yang terakhir adalah kawan yang buruk, diri yang suka berbuat jelek, bantuan dari setan juga, fitnah dunia, kawan yang buruk pula. Ini bisa menghancurkan apa yang sama kita sudah dibangun dari amal soleh dan keimanan semua para jamaah. Dulu ada seseorang, anda lupa namanya, zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW.
Orang-orang dari kafir Quraisy, bukan zaman jahiliyah, Rasulullah sudah diutus, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Orang ini tahu Rasulullah itu benar. Orang ini tahu. Dia mau berangkat ke Madinah, mau masuk Islam. Mau berangkat lewat depan teman-temannya, ditanya sama temannya, ente mau kemana? Ana mau ke Muhammad, ana mau masuk Islam. Kamu tidak tahu? Dilihat nih, pengaruhnya teman yang buruk ini. Mau lihat? Apakah kamu tidak tahu? Muhammad itu mengharamkan zina. Tidak ada urusan anak sama zina. Anak memang tidak suka zina, kata dia. Oh oke. Dicari lagi sama temannya alasan. Oh kamu tidak tahu? Muhammad itu mengharamkan khamr. Kaget dia. Muhammad mengharamkan khamr. Oh ya sudah, anak tidak jadi ke Madinah. Anak mau puas-puasin dulu minum khamr 1 tahun. Nanti kalau anak sudah kenyang, baru anak mau ke Madinah, mau masuk Islam. Tidak sampai setahun meninggal dunia. Kita lihat para jamaah. Bahayanya corona usuk, bahayanya teman-teman yang buruk. Abu Thalib paman Nabi, apa kabarnya? Ya Allah, 1 kalimat jamaah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Atau bahkan bilang la ilaha illallah saja. Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan. 1 ya. Dia mau ngomong dipotong lagi sama temannya. Apakah kamu mau ya sampai hati untuk meninggalkan agama nenek moyangmu? Tidak jadi lagi. Dirayu lagi. Sampai mau dirusak lagi. Itu. Sampai mati di atas kekufuran. Katanya Rasulullah SAW, ya, paman Nabi itu kalau bukan karena Nabi lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan syafaatnya Nabi, karena dia sangat luar biasa ke Nabi, fi dhahzahim minan nar. Ya dia ada di neraka yang paling cetek azabnya. Yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan fayaghli minhuma dimaghu. Ditaruh di kakinya itu sendal dari api, dari bara yang membuat otaknya itu meleleh. Apa? Yang mendidih. Itu yang paling ringan itu adabnya kata Rasulullah SAW. Kalau bukan karena syafaat Rasulullah lakana fid darkil asfali minan nar. Dia ada di neraka yang paling bawah. Orang-orang musyrik. Tapi sama Nabi diangkat. Tapi tetap masuk neraka. 1 kalimat bisa digagalkan sama teman yang baik. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjaga-jaga diri, jangan sampai iman kita hancur ya, tanpa kita sadari karena dirusak sama poin-poin yang kita sebutkan barusan. Wallahu taala alam. Mungkin ini kajian bagian ana yang terakhir, sudah 6 hari. Tuh, 7 hari. 7 hari. Baik, besok mungkin akan ada penjelasan lagi yang lebih panjang dari poin-poin yang kita sampaikan barusan. Ya seperti jiwa yang menyuruh kepada keburukan, setan dan lain sebagainya akan kita perinci lagi penjelasannya insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.